Oke, sebenarnya mekatronika itu gabungan ya, ilmu gabungan antara mechanical, electronical, komputer, dan sistem kontrol. Ini teman-teman yang teknik mesin, ilmu mekanikalnya sudah mumpuni. Jadi di mata kuliah ini, di mata kuliah mekatronika ini, saya tidak akan membahas tentang bagaimana mendesain mekaniknya. Karena teman-teman di sini bukan di bidang elektronika dan bidang sistem kontrol, nanti saya akan banyak membahas di sisi situnya, di sisi elektrik dan sistem kontrolnya. Baik itu nanti sistem kontrol untuk komputer maupun sistem kontrol pada kecerdasan buatannya atau artificial intelligence. Seperti itu. Untuk di dunia industri, nanti mekatronika itu disebut dengan otomasi atau automatisasi atau automation. Jadi sama aja, otomasi sama mekatronika sama robotika itu satu core, satu embah, satu bapak, satu perguruan. Di dalam otomasi kita harus bisa mengasumsikan otomatis itu apa? Otomatis itu berasal mula dari otomatisasi. Kalau orang Indonesia itu bilang otomatisasi. Kalau bahasa apa namanya KBBI-nya otomasi. Otomatisasi itu bergantung pada tingkat kebutuhan dan permintaan. Jadi ketika kebutuhan di usernya itu banyak, kebutuhan di tingkat produksinya itu banyak dan permintaannya juga banyak, maka perspektif kita yaitu memperbesar tingkat produksi kan, memperbesar tingkat produksi. Memperbesar tingkat produksi itu ada beberapa cara, yaitu dengan menambah SDM, menambah mesin, atau melakukan otomasi atau otomatisasi. Ketika kita menambah mesin atau menambah SDM, tentu saja cost-nya akan bertambah. Nah, pertambahan cost itu nanti bisa dikalkulasi ya, bisa dikalkulasi lebih efisien mana antara kita menambah SDM, sumber daya manusia, atau kita menambah mesin untuk otomasi. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian kita harus tahu juga bagaimana perjalanan dari otomatisasi itu sendiri, mulai dari cara manual sampai dengan bagaimana pekerjaan itu dikerjakan oleh mesin robot yang di dalamnya ada artificial intelligence. Ada contohnya itu misalnya cetakan dalam bentuk manual seperti kue, cetakan uang koin itu dulu nyetaknya juga masih manual, masih di press manual. Kemudian mencetak rokok berbasis kretek, itu juga perlakuannya masih manual, beda dengan rokok filter ya. Rokok filter itu sudah menggunakan otomasi. Kemudian berkembang alat-alat tersebut dengan penggerak mesin uap. Seperti contoh, misal kebutuhan zaman dulu untuk surat kabar, misal surat kabar itu hanya orang-orang tertentu saja, golongan ningrat saja yang bisa membaca surat kabar, karena pada
waktu dulu itu kan sekolah masih jarang, masih banyak orang yang buta aksara gitu kan. Jadi kebutuhan untuk membaca itu juga sedikit, kebutuhan buku itu juga sedikit. Jadi bisa dikerjakan tanpa bantuan mesin yang besar. Kemudian perkembangan zaman banyak orang bisa membaca, banyak kebutuhan akan literasi berupa buku, banyak orang juga membaca surat kabar sehingga diciptakan mesin cetak bermesin uap. Kemudian perkembangan zaman karena segi efisiensi dan efektivitas mesin uap itu dirasa kurang karena juga terjadi revolusi industri juga di Eropa pada masa itu pada tahun 1800-an sekian lah. Kemudian diciptakan cetakan dengan penggerak mesin diesel. Nah, percetakan dengan mesin diesel ini berlangsung lama ya. Apalagi pada waktu itu masa kolonialisme, berkembangnya revolusi industri, kemudian negara-negara Eropa sana melakukan ekspansi ke negara Amerika Latin dan negara Asia untuk mencari yang namanya bahan bakar dari mesin diesel ini, yaitu minyak bumi. Sehingga terjadilah koloni-koloni atau kolonialisme yang ada di Asia dan Amerika Latin sana, Amerika Latin. Kemudian seiring perkembangan zaman, karena mesin diesel ini isunya banyak yang beredar, isu yang beredar itu karena tidak ramah lingkungan, menghasilkan emisi karbon yang tinggi, maka mesin-mesin diesel ini digantikan dengan mesin listrik. Yang tentu saja sebenarnya mesin listrik ini listriknya juga dari pembangkit tenaga listrik diesel juga, sama aja sebenarnya. Cuma lebih terkondisikan sekarang. Emisi karbonnya lebih terkondisikan sehingga mesin listrik ini masif, berkembangnya masif. Tidak hanya di bidang percetakan saja. Tidak hanya di bidang percetakan saja. Hampir semua peralatan sekarang menggunakan mesin listrik. Kompor juga menggunakan mesin listrik. Terus penghangat makanan menggunakan mesin listrik. Terus air juga menggunakan mesin listrik, penghangat air, menanak nasi, segala macam menggunakan mesin listrik, rokok juga menggunakan mesin listrik, sepeda sekarang listrik, motor listrik, mobil listrik, dan semua perkembangan zaman dengan mesin listrik. Namun demikian, tentu saja mesin listrik ini menimbulkan peluang baru ya, kalau menurut saya ini menimbulkan peluang baru karena dalam mesin listrik ini ketika kita menghidupkan alat itu tidak bisa langsung bekerja itu. Perkembangan zamannya seperti itu. Kalau zaman dulu kita menghidupkan rice cooker itu langsung nyala. Kalau sekarang rice cooker itu sudah menggunakan sistem kontrol. Nah, sistem kontrol ini banyak digunakan di peralatan-peralatan listrik, baik itu peralatan kecil maupun manufacturing. Nah, kesempatan kita mahasiswa yang belajar sistem kontrol kemarin, yaitu kontrol robotika, baik itu kontrol numerik maupun kontrol sensor dan aktuator pada mata kuliah sebelumnya, maka ini menjadi peluang teman-teman untuk bekerja di bidang sistem kontrol ini. Pada sistem kontrol ini
banyak digunakan pada mesin-mesin perkakas, mesin-mesin manufaktur yang diprakarsai atau dipionir ya, atau diawali oleh mesin otomatisasi atau otomasi pada pembuatan mesin mobil Ford atau General Motors pada General Motors, atau biasa disebut otomasi Detroit karena dikembangkannya di Detroit sana. Kemudian sistem kontrol ini menggunakan komputer sebagai otaknya, sebagai apa namanya, pikirannya, sebagai pengontrolnya, sebagai nyawa dari sistem kontrol itu. Dan sistem kontrol ini berkembang menjadi yang namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yang nanti tujuannya untuk mengatur banyak tugas, baik itu untuk mensupport tugas-tugas manusia maupun untuk yang lainnya. Itu tadi sejarah tentang sistem otomasi dari awal sampai sekarang. Perkembangannya seperti apa, itu teman-teman juga harus bisa berimajinasi sendiri. Kemudian arti dari otomasi itu sendiri adalah berawalan dari kata otomatis. Otomatis itu kata sifat ya, yang artinya bekerja mandiri, bekerja sendiri, atau bekerja otomat, atau bekerja secara mesin, berjalan sendiri. Itu otomatis. Sedangkan otomat itu sendiri berjalan secara otomat. Otomat sendiri adalah alat atau mesin yang dapat bergerak dan bekerja sendiri tanpa bantuan manusia ya, jelasnya. Baik itu manusia atau hewan ya. Jangan-jangan kereta itu juga otomasi karena tidak bantuan manusia, enggak. Kereta itu kan bantuannya hewan. Bantuannya kuda, bantuannya ini juga, itu bukan otomatis ya. Sedangkan otomatisasi itu menurut katanya itu adalah, menurut Sukata itu berarti suatu hal tentang otomatis atau pengotomatisan atau penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin secara otomatis, melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan manusia, baik itu di dunia industri, di dunia transportasi, di dunia telekomunikasi, di dunia pendidikan, ataupun di dunia medis dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa berimajinasi sendiri. Otomasi di dunia pendidikan itu seperti apa, otomasi di dunia transportasi itu gimana. Salah satu contoh saja apa ya, mobil itu sekarang kan semua sudah otomatis. Kita tidak perlu menggunakan peta ya, tidak perlu menggunakan buku peta. Kita sudah hampir semua mobil sekarang itu sudah include dengan map GPS ya, berbasis satelit. Tidak perlu lagi menggunakan kertas, tidak perlu lagi menggunakan HP. Banyak mobil-mobil terbaru itu sekarang sudah include dengan GPS
Maaf. Kemudian mobil-mobil baru itu juga selain transmisinya otomatis, juga dia otonomus, bisa berjalan sendiri tanpa perlu kita setir gitu. Bisa parkir sendiri. Dia bisa apa namanya memberikan notifikasi apabila supirnya ngantuk, atau bisa memberikan notifikasi apabila kecepatannya terlalu kencang sementara di depan keadaannya macet gitu kan. Mobil sekarang itu sudah bisa seperti itu. Motor pun juga seperti itu sekarang. Motor sekarang itu kan keyless ya. Keyless apabila kuncinya jaraknya jauh dari motor, maka dianggap tidak ada yang menghidupkan, jadi motor bisa mati sendiri. Itu juga salah satu otomasi. Jadi otomatisasi itu adalah operasi otomatis pada sebuah perlengkapan, proses, atau sistem dengan peralatan mekanik atau elektrik yang membantu untuk kemampuan observasi, usaha, dan keputusan manusia. Yang paling penting dalam otomasi itu dia banyak membantu pekerjaan manusia dan membantu beberapa keputusan-keputusan manusia. Kenapa kita harus digantikan dengan mesin otomasi? Jadi perkembangan zaman nanti orang itu tidak boleh bekerja kasar, tidak boleh bekerja kasar. Pekerjaan kasar akan dilakukan mesin atau robot. Jadi nanti yang tadinya bekerja kasar itu akan menjadi operator akan mengoperasikan alat itu atau yang mengawasi alat itu saja. Terus teman-teman yang tidak belajar tentang teknologi otomasi akan terlindas oleh zaman. Karena nanti kebutuhan SDM-nya nanti adalah untuk membangun otomasinya, membangun sistem otomasinya. Bukan bekerja di perusahaan secara kasar, misal bekerja ngelas di perusahaan besar, ngelas atau apa memasukkan barang ke kotak atau mensortir, itu kedepannya tidak akan dilakukan oleh manusia, semua akan dilakukan oleh mesin, oleh robot. Jadi nanti teman-teman harus bisa mengikuti perkembangan zaman tersebut. Harus paham bagaimana sistem itu bekerja, harus bisa meng-create sistem itu. Itu tantangan kita. Oleh sebab itu, kampus memberikan mata kuliah robotika kemarin sudah sangat tepat ya. Sangat tepat karena nanti perkembangan zaman semua industri akan dikerjakan oleh tangan-tangan robot. Kemudian awal mula kendali dan ide dasar otomasi itu karena ingin mencapai tingkat akurasi, presisi, kemudian produktivitas, yaitu melalui quality, cost, delivery, and flexibility, automatic manufacturing yang lebih tinggi. Jadi didasari oleh itu, ingin mencapai tingkat akurasi dan kepresisian tinggi. Itu yang utama. Kemudian quality, cost, delivery, dan flexibility yang tinggi juga. Cost-nya nanti bisa menurun, kualitasnya bisa naik, delivery-nya cepat, dan mempunyai fleksibilitas yang tinggi. Akurasi dan presisi ini tidak akan tercapai oleh tenaga manusia. Akurasi dan kepresisian tinggi ini tidak akan tercapai oleh tenaga manusia. Kenapa? Karena manusia itu
mempunyai emosional yang tinggi, kemudian memiliki tingkat kelelahan yang tinggi, kemudian mempunyai durabilitas yang rendah. Misalnya gini, manusia ketika akan kerja itu biasanya sarapan dulu ya, dibekali dengan makan. Tentu saja makan sehat, minum, dan sebagainya. Ketika manusia kerja dengan under pressure atau dengan tingkat ketegangan yang tinggi, maka dimungkinkan hanya maksimal 4 jam kerja yang dapat dikerjakan. Hanya 4 jam kerja yang dapat dikerjakan ketika manusia itu berada di tingkat under pressure yang tinggi. Setelah 4 jam itu nanti akurasi sama kepresisiannya akan menurun seiring dengan tenaga manusia yang menurun, pikiran yang lelah tentu saja, dan tingkat emosi yang naik. Ketika lelah biasanya emosinya akan naik. Nah, kestabilan emosi ini akan menurunkan tingkat kepresisian dan akurasi. Jadi misal disuruh ngelas itu nanti setelah 4 jam nanti pasti lasnya akan melebar kemana. Biasanya manusia itu kerja istirahat sebentar, itu tujuannya bukan malas ya, karena ingin mencari nilai akurasi yang tinggi. Karena ketika diforsir kerja terus akan menurun. Dan ketika lelah harus istirahat, harus disuplai makanan, harus disuplai minuman. Sementara kalau kita menggunakan mesin itu sekali cas, misal robot dengan sekali cas baterai, misal robot menggunakan baterai sekali cas durabilitasnya 12 jam. Ya udah, robot itu akan kerja selama 12 jam non-stop dengan akurasi dan kepresisian yang sama. Apalagi mesin tanpa baterai yang langsung dapat sumber energi utama ya, dapat sumber energi langsung. Dia bisa bekerja 24 jam non-stop dikali 7 hari non-stop dengan tingkat kepresisian dan akurasi yang sama yang tidak pernah berubah. Nah, itu yang menjadi concern bagaimana industri itu beralih ke teknologi otomasi. Kemudian ketika kita menggunakan mesin-mesin tersebut, maka cost-nya atau biayanya itu dipastikan akan menurun. Kita bayangkan saja ketika kita punya perusahaan, misalnya kita punya perusahaan di Jakarta dan di Semarang. Jakarta dan di Semarang. Dua-duanya dari perusahaan itu kita menggunakan tenaga manusia, misalnya kita menggunakan tenaga manusia sebanyak 1.000 orang. Tentu saja cost atau biaya yang diberikan di Jakarta dan di Semarang akan beda. Karena apa? Gaji atau upah, misal upahnya UMR, misalnya upahnya UMR. Tentu saja UMR di Jakarta sama di Semarang kan beda. Jadi misal di UMR Jakarta itu 5 juta, UMR di Semarang itu 4 juta. Tentu saja 5 juta dikali 1.000 itu adalah cost untuk upah di Jakarta, dan 4 juta dikali 1.000 itu untuk upah yang di Semarang. Itu akan terjadi perbedaan cost. Dan cost itu juga akan memberatkan perusahaan ketika bebannya terlalu besar. Oleh sebab itu, ketika SDM manusianya itu diganti dengan robot, maka cost yang dibutuhkan di Jakarta dan di Semarang itu sama. Karena apa? Alatnya sama, bentuknya sama, kapasitasnya sama, kebutuhan energinya sama.
Seperti itu cara cara berpikir secara sederhananya seperti itu. Kemudian bagaimana kita kita meng-create atau membangun sebuah sistem otomasi itu? Tentu saja yang paling utama adalah bagaimana kita menggunakan sebuah elektrik atau elektronika yang dikombinasikan dengan mesin mekanik sehingga alat itu bisa berjalan. Atau lebih gampangnya penggunaan elektrik dan atau mekanik untuk menjalankan mesin atau alat tertentu. Bagaimana kita mengkombinasikan itu? Yang tentu saja nanti di dalam elektrik ini disertai dengan sistem kendali atau sistem kontrol atau disertai dengan otak yang nanti akan mengendalikan mesin tersebut. Sehingga nanti diharapkan produktivitasnya akan meningkat dan tentu saja biaya operasionalnya akan menurun. Karena apa? Karena misal kita punya 10 mesin mengerjakan pekerjaan yang sama, tentu saja otaknya akan sama. Otaknya cuma satu. Jadi kita membuat programnya hanya satu, kita install ke 10 mesin, itu biaya operasionalnya, biaya pembuatannya juga akan lebih murah. Kemudian dalam otomasi itu dapat dikendalikan dengan baik itu ketika muncul atau dibuat atau berkembang lah, lebih tepatnya berkembang sebuah instrumen elektronika yang namanya IC atau Integrated Circuit pada tahun 1958 atau 60-an. Ketika IC ini berkembang, maka teknologi otomasi berkembang dengan pesat. Jadi perkembangan teknologi otomasi itu sebanding dengan perkembangan IC. IC itu nanti berkembangnya sangat cepat. Nanti setelah IC berkembang menjadi mikroprosesor. Mikroprosesor baik itu yang dibuat Intel, Siemens, Zilog atau yang lainnya. Dan perkembangan prosesor ini juga semakin hari semakin cepat. Semakin berkembang dengan sangat cepat ya. Sampai hari ini tahun 2021 ini perkembangan prosesor misal yang dipakai di komputer buatan Intel aja, prosesornya sudah i9. i9 tuh core-nya berapa, thread-nya berapa, juga saya sampai nggak paham mengikuti seperti itu. Sampai saking banyaknya varian prosesor, i5 saja sekarang udah generasi 10, i7 generasi 10, udah muncul i9 dan lain sebagainya. Sementara untuk prosesor HP, misal prosesor HP itu juga perkembangannya sangat cepat. Misal untuk Snapdragon itu sudah berkembang sampai seri berapa, seri 8 sekian, MediaTek, Helios, Exynos, terus yang buatan Apple itu M1, terus apalagi A15 dan lain sebagainya. Belum nanti yang buatan AMD, belum nanti yang lain-lain. Dan kemunculan mikroprosesor ini membuat kecerdasan buatan untuk sistem otomasi atau untuk sistem robotikanya nanti juga semakin cerdas, semakin tinggi, semakin kompleks. Sehingga
otomasi industri itu nanti tergantung dari kemampuan mengendalikan proses dengan sedikit atau tanpa bantuan manusia. Semakin canggih otomasi itu nanti derajatnya semakin tinggi, harganya semakin tinggi pula. Harga dari barang itu juga semakin tinggi. Jadi seperti itu. Kemudian definisi dari sistem otomasi itu adalah suatu teknologi yang menggabungkan aplikasi ilmu mekanika, elektronika, dan dalam perkembangan menggunakan sistem berbasis komputer melalui proses atau prosedur yang biasanya disusun untuk program instruksi serta dikombinasikan dengan pengendalian otomatis untuk meyakinkan apakah sebuah instruksi itu sudah dilakukan seluruhnya dengan benar sehingga produktivitas, efisien, dan fleksibilitasnya meningkat. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah otomasi itu adalah pengaplikasian ilmu mekanika, elektronika, dan sistem berbasis komputer. Nah, sistem berbasis komputer ini nanti adalah sebagai sistem kontrolnya, sebagai otaknya. Nanti kita akan belajar di sistem elektronika dan sistem berbasis komputernya. Bagaimana kita nanti mendesain elektrik dan mendesain sistem kontrolnya. Untuk mekanikanya, tentu saja teman-teman sudah lebih mahir dari saya. Di sana teman-teman sudah dapat mata kuliah menggambar teknik 1, menggambar teknik 2, terus permesinan, terus apa lagi? Metrologi, dan lain sebagainya. Nah, hebatnya di teknik mesin ini adalah kita belajar semua. Beda dengan teknik elektro ataupun teknik informatika di kampus kita. Di kampus kita, di teknik elektro dan teknik informatika itu tidak belajar mekanika. Tapi dia belajar elektronika, belajar informatika. Belajar elektronika, belajar sistem berbasis komputer juga. Tapi mereka tidak belajar mekanika. Kalau kita belajar mekanika, ya belajar elektronika, ya belajar sistem berbasis komputer saja, nanti komplit. Ketika nanti teman-teman bekerja di sebuah perusahaan, terus wawancara apa keahliannya, saya bisa membuat sistem otomatisasi, saya bisa membuat sistem robotika dari nol, dari desain mekanik sampai desain elektrik sampai desain sistem kontrol. Itu nanti teman-teman bisa sombong seperti itu. Kemudian historis Detroit. Pada awal perkuliahan tadi saya sudah menyinggung otomasi Detroit ya. Apa sih Detroit itu? Apa sih otomasi Detroit itu? Kita lihat dulu. Otomasi menurut Oxford Dictionary of English berarti the use or introduction of automatic equipment in a manufacturing or other process or facility, atau penggunaan peralatan otomatis dalam proses manufaktur dan proses lainnya. Kemudian menurut Automation Federation, jadi teknologi otomasi itu ada federasinya ya, ada apa namanya, organisasinya, namanya Automation Federation. Otomasi adalah kreasi dan aplikasi teknologi untuk mengawasi dan mengontrol proses produksi dan pengiriman barang dan jasa. Di sini kalau pengertian tadi kita pahami tentang bagaimana memproduksi sebuah produk itu dengan otomasi. Kalau menurut Automation Federation tidak hanya membuat produksi aja, tapi juga sampai dengan pengiriman barang dan jasa. Jadi tidak hanya berupa
barang hasil produksi, namun juga sampai jasanya. Jadi otomasi menurut Automation Federation itu tidak hanya barangnya saja, tapi juga jasanya, tidak hanya membuatnya saja, tapi juga sampai dengan pengirimannya. Itu otomasi semua. Sehingga di luar negeri itu ada beberapa wilayah di Amerika itu untuk mengirimkan barang itu sudah menggunakan drone. Jadi kita tinggal masukkan lokasi berupa GPS, nanti drone-nya akan mendatangi GPS tersebut, lokasi tersebut. Kalau di Indonesia itu mustahil. Kalau misal kita pesan Gojeknya menggunakan drone, mungkin saya sehari akan pesan 100 kali. Ketika drone-nya datang tak colong. Itu otak-otak Indonesia seperti itu. Itu udah lumrah. Lumrah yang jelek. Kemudian istilah otomasi itu sendiri pertama kali digunakan di industri mobil, yaitu oleh Ford di Detroit sana. Detroit itu simpang 5 ke kanan. Alat otomasi ini digunakan untuk membuat blok-blok mesin, membuat bodi dan lain sebagainya. Itu paling pertama digunakan oleh Ford. Pada perkembangannya Ford nanti tidak hanya membuat mesin-mesin mobil, juga membuat mesin pesawat dan membuat mesin-mesin berat lainnya. Tapi yang memprakarsai teknologi otomasi di bidang industri, terutama industri mobil, itu adalah General Motors, Ford. Kemudian berkembang tidak hanya di industri mobil saja. Otomasi di Detroit itu juga banyak digunakan pada industri motor listrik, pada radio, TV, yang di dalamnya biasa disebut automated push button factory atau pabrik yang sekali pencet. Jadi ketika kita on, menghidupkan mesin on, ya udah mesin jalan semua gitu loh. Jalan itu namanya automated push button factory. Kemudian pengendalinya otomatis, prosesnya kontinu, jalan terus. Kebanyakan teknologi otomasi itu menggunakan aktuatornya biasanya menggunakan motor, kemudian pneumatik, yang tentu saja dikendalikan oleh elektrik atau komputer, yang nanti di dalamnya juga nanti banyak terinstal oleh sensor-sensor yang dibutuhkan. Istilah otomasi itu pertama kali digunakan General Motors pada tahun 1974 yang mendirikan Departemen Otomasi. Otomasi Detroit itu digunakan untuk menjelaskan alat mekanis untuk handling di antara mesin berkakas sehingga menjadi suatu lintas produksi yang kontinu. Kalau bahasa ininya supply chain. Karakteristik dari otomasi Detroit itu adalah mekanismenya tanpa bantuan operator, kemudian alatnya transfer mobile ya, maksudnya mobile itu bisa membawa benda dari hulu ke hilir. Operasi per mesinnya dilakukan secara sekuensial, benda kerja bergerak dengan sendirinya, utilitas yang tinggi, kemudian yang jelas adalah
special purpose. Special purpose itu digunakan untuk tujuan tertentu. Nah ini special purpose ini kenapa teman-teman belajar robotika, belajar sensor aktuator, dan belajar teknologi otomasi atau mekatronika ini, karena nanti robot atau peralatan itu dibuat special purpose untuk tujuan tertentu. Ketika kita membuat alat untuk tujuan tertentu, maka alat itu unik. Jadi yang buat juga orang-orang tertentu, dibuat untuk tujuan tertentu. Ketika akan scale up atau duplikasi juga membutuhkan orang-orang tertentu. Nah, ini adalah peluang untuk teman-teman nanti. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada kita lanjutkan. Ya, Pak. Tentang teknologi alat kerja terhadap waktu. Jadi periode penggunaan teknologi dari masa ke masa ya, dari zaman Paleolitikum, zaman batu, menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Kalau dulu itu zaman batu, itu yang jelas perkakasnya dibuat dari batu ya, dari batu, kemudian berkembang sampai dibuat dengan metal ya, metal atau besi. Walaupun teknologi zaman batu juga masih eksis sampai sekarang, tapi itu hanya beberapa alat sederhana yang tidak bisa digantikan dengan mesin. Ya sekarang sudah digantikan dengan mesin juga sih. Contohnya apa? Contohnya apa? Untuk ngulek sambal. Untuk ngulek sambal itu kan itu hasil budaya zaman batu. Sekarang sudah digunakan blender atau chopper. Nah, itu sudah diganti. Pada zaman batu itu perkakas itu digunakan hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Ketika digunakan untuk kebutuhan individual tertentu saja. Ketika kita mau membuat makanan, misal motong tumbuhan, motong hewan, atau yang lainnya. Hanya digunakan untuk itu saja, untuk kepentingan premier saja. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan hidup itu bertambah. Yang tadinya makan itu hanya sekedarnya yang ada di alam, kemudian kan berkembang gimana cara mengolah makanan itu. Makanan diolah, jadi kebutuhannya bertambah. Yang tadinya zaman purba itu tidak pakai celana, tidak pakai baju, kemudian menggunakan baju hanya dengan pelepah pohon, misal hanya dengan kulit hewan. Perkembangan zaman itu berubah menjadi lebih estetika dengan ditemukannya wol, dengan ditemukannya katun, dengan ditemukannya alat pintal manual. Nah, perkembangan zamannya seperti itu, sehingga perubahan standar hidup orang yang dulunya pakai celana saja sudah cukup, sekarang tidak bisa. Sekarang harus baju, harus bagus, harus ada manik-maniknya, dan kebutuhannya banyak, sehingga
yang tadinya menggunakan alat pintal sederhana dibuat langsung secara massal. Sehingga orang berpikir bagaimana alat-alat tersebut dibuat dengan mesin. Sehingga di Eropa sana berlomba-lomba menciptakan mesin. Dan terus sehingga disebutlah yang namanya revolusi industri, revolusi mesin perkakas. Yang tadinya menggunakan tenaga tangan, sekarang menggunakan tenaga mesin walaupun dengan operator manusia untuk memutarkan pintal. Tapi yang tadinya memintal hanya sehari bisa 10 meter, sekarang bisa 100 meter ketika mesinnya diperbesar. Seperti itu. Tentu saja perkembangan zaman terus berjalan sampai tadi ditemukannya IC, ditemukannya mikroprosesor, dan yang tadinya perkakas masih menggunakan manusia, sekarang perkembangannya sudah menggunakan mesin, full teknologi, full komputer, dan menggunakan kecerdasan buatan. Seperti itu. Kemudian untuk menggerakkan mesin perkakas tadi itu, perkembangan zaman itu menggunakan sistem kontrol ya. Sistem kontrol tadi bertujuan untuk menghidupkan atau menjalankan mesin, mematikan atau menghentikan mesin, mengatur pergerakan, mengatur posisi atau aliran. Yang dimaksud menghidupkan atau mematikan mesin ini tidak hanya on off ya, on mesin menyala itu enggak. Tapi misalnya gini. Ketika saya punya perusahaan pengepakan atau pengemasan apel, saya ingin menjual apel ini ke luar negeri atau minimal ke pasar menengah ke atas lah. Menengah ke atas itu orang-orang yang sangat care terhadap kualitas ya. Baik itu orang Indonesia, orang dalam negeri ataupun luar negeri, baik itu digunakan di dalam negeri maupun bangsa ekspor ya. Saya akan mengekspor. Tentu saja apel ini, misal saya ingin menjual apel merah, tentu saja yang akan saya jual ke medium high itu harus warna merah yang mulus semua. Satu apel itu warnanya merah semua. Tentu saja saya nanti akan membuat mesin itu gimana cara mendeteksi apel itu warnanya merah semua. Nah, nanti ketika ada bercak warna kuning atau warna hijau, maka alat pengepakan itu atau konveyor itu akan berhenti, akan mematikan putaran konveyor itu. Nah, itu yang dimaksud dengan mematikan atau menghidupkan proses. Ketika terjadi error, dia akan berhenti. Errornya tadi adalah bahwa apel warnanya tidak merah semua. Harus saya buang, harus saya sortir. Ketika sudah tersortir, maka sudah terbuang, maka alat akan jalan kembali mencari menjalankan pengepakan lagi sampai terjadi error lagi. Nah, seperti itu. Itu namanya pengendalian. Baik itu nanti pengendalian dilakukan oleh sensor berbasis warna maupun nanti sensor berbasis optik atau kamera. Yang jelas alat ini nanti tidak bergantung pada manusia. Kadang manusia tempat lupa dan hilaf ya. Jadi harusnya itu warnanya ada hijaunya, karena saya sedang hilaf, ya lolos sedikit. Nah, kalau mesin nggak ada toleransi, nggak ada kehilafan, itu nggak ada.
Kemudian kemampuan mengendalikan produk aktual dengan produk yang diinginkan dengan melakukan penyesuaian yang tadi. Misal apelnya itu ada bintik hijaunya tapi cuma 1%. Yang harusnya warnanya hitam pekat semua, ada bintiknya hijau sedikit 1%. Nah, itu dilakukan penyesuaian. Boleh. Misalnya saya sebagai ownernya ya udah boleh, nggak apa-apa. Kita loloskan. Nah, itu penyesuaian. Kemudian jantung pengendali otomatis modern. Jadi nanti pengendali atau sistem kontrolnya itu nanti akan diinstal di dalam komputer, baik itu nanti komputer desktop atau maupun komputer mini. Nanti komputer mini itu bisa berupa Raspberry atau nanti bisa berupa Arduino. Nanti yang akan kita pelajari adalah bagaimana membuat sistem kendali ini dengan Arduino. Nanti simulasinya berupa online. Kita akan menggunakan Tinkercad. Nanti diharapkan teman-teman bisa mengikuti instruksi saya ketika saya menjalankan live simulation. Jadi nanti saya akan simulasi secara live di Tinkercad ya. Tinkercad-nya nanti online juga. Nanti teman-teman juga bisa mengakses. Diharapkan nanti teman-teman di rumah itu juga melakukan simulasi yang sama dengan saya. Kemudian dengan elektronik dimungkinkan dirancang sistem otomatis yang kompleks dan fleksibel. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sudah pada tidur semua, mau? Saya tidur semua. Ini yang terakhir aja. Yang terakhir sebelum perkuliahan pertama ini selesai. Sistem otomasi modern itu dibagi beberapa jenis, yaitu jenis sistem otomasi dapat dikelompokkan menjadi numerical control machine tool atau NC atau CNC yang tentu saja teman-teman sudah paham lah. Numerical control atau CNC kemarin sudah dapat, mungkin di mata kuliahnya siapa Pak Yuris mungkin. Kemudian programmable controller, baik itu nanti berupa PC ya, berupa PC nanti kita belajar kontrol berupa Arduino dan PLC. Nanti PLC akan diajarkan dosen lain, nanti mungkin diajarkan Pak Rifki untuk programmable logic control PLC. Nanti simulasinya juga sama Pak Rizky, mungkin ya, kalau jadi. Kemudian automatic storage and retrieval system atau ARS. Kemudian robotik. Nah, robotik ini kemarin kita sudah belajar robotik, bagaimana kita mendesain robot. Kemudian flexible manufacturing system atau FMS. Kemudian manfaat dari otomasi sendiri adalah outputnya meningkat. Jadi hasil produksinya itu yang jelas meningkat, ketelitiannya meningkat, waktu proses menurun karena dikerjakan secara kontinu dan cepat, tanpa henti, tanpa istirahat, tanpa mengeluh capek, tanpa mengeluh lapar. Area produksi menurun, yang tadinya dijejali oleh manusia sekarang diganti oleh penempatan alat-alat saja. Kemudian tenaga kerja menurun karena sudah diganti oleh robot. Untuk solusi masalah yang ditimbulkan adalah teknologi yang manfaat aplikasi mekanik, elektrik, dan sistem komputer untuk mengoperasikan dan mengendalikan operasi. Permasalahan yang paling utama yang ingin diselesaikan menggunakan otomasi atau solusi otomasi adalah satu, tenaga kerja, jelas. Kelangkaan tenaga kerja yang ahli atau terampil.
yang ahli atau terampil itu yang mempunyai tingkat kepresisian tinggi ya. Mungkin misal underwater welding itu kan yang ahli di bidangnya itu sangat sedikit, yang dan bayarannya tinggi juga, dan mempunyai resiko yang tinggi karena di dasar laut. Itu bisa digantikan dengan robot. Kemudian jumlah tenaga kerja yang tinggi, misal hanya untuk mensortir tadi buah apel, itu mungkin bisa menggunakan 5-10 orang tiap line. Kalau kita menggunakan otomasi, kita tidak perlu menggunakan orang itu, tidak perlu menggunakan tenaga kerja. Kemudian kebutuhan akan permintaan yang tinggi. Misal kalau dulu zaman saya kecil itu untuk makan buah apel itu susahnya minta ampun karena harganya nihil dan nyarinya susah, harus ke kota. Sekarang banyak petani-petani yang beralih ke produk-produk seperti itu, misalnya apel, terus sankis, dan lain-lain. Dari petani itu nanti masuk ke pengepul atau ke perusahaan packing. Nah, karena saking banyaknya orang ingin makan apel, kemudian timbullah inisiatif untuk membuat perkebunan apel dan seperti itu. Karena kebutuhan tinggi, kemungkinan kan packagingnya juga banyak. Kalau kita menggunakan tenaga manusia yang tadi cost-nya akan tinggi, storage-nya akan areanya akan luas dan lain sebagainya, sehingga digunakan teknologi otomasi. Kemudian daya beli yang terjangkau makin efektif dan makin efisien. Kalau dulu alat-alat otomasi itu harganya ratusan miliar, sekarang dengan puluhan juta itu kita sudah bisa membuat alat otomasi ataupun membeli alat otomasi. Baik itu merek-merek dalam negeri maupun merek luar negeri, baik itu Cina, Jerman, USA, Jepang atau yang lainnya. Sekarang udah sangat murah ya. Kalau dulu mesin CNC itu bisa ratusan juta, sekarang mesin CNC itu sudah murah, 10-an juta. Kalau dulu mesin CNC itu membutuhkan daya listrik yang tinggi, sekarang daya listrik yang rendah sudah bisa. Kalau dulu ingin membuat sebuah model itu kita harus membuat molding, sekarang cukup dengan desain 3D print, selesai. Harganya lebih murah, lebih efisien dan efektif. Kalau kita membuat molding, kita membutuhkan tenaga manusia banyak. Kalau kita menggunakan 3D print, cukup satu orang mendesain, sudah selesai. Mungkin perkuliahan kita sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan antara mekanisasi dengan otomasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk mata kuliah kita? Absennya gimana, Pak? Absen seperti biasa. Silahkan kontennya yang datang ini di absen. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, perkuliahannya saya akhiri.